Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhajir SPDSD, kepada terhormat Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Negeri 1 yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul di sini dalam acara desiminasi modul 1.4 budaya positif di SD Negeri Negeri 1. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kami bertiga, Bu Isroka, Bu Hosi Adon, dan Bu Ina Hasanah akan menyampaikan beberapa budaya positif atau pelajaran yang kita peroleh selama calon guru penggerak di modul 1. Kemudian di modul 1.4 itu ada aksi nyata. Kita harus menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya apa sih tentang budaya positif itu, dan nanti akan disampaikan oleh Bu Lina Hasanah. Dalam konsep utama modul budaya positif nanti akan dibahas yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar seperti apa? Kita nanti akan membahas budaya paradigma yang kita pelajari yang dulu itu seperti apa, yang sekarang seperti apa. Nanti akan dibahas oleh pemateri. Kemudian selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Ketika kita mengajarkan kepada anak, kita harus menggunakan kalimat positif, bukan kalimat negatif ya. Kemudian selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan nanti itu semuanya akan dibahas bersama-sama, dan kita intinya nanti adalah kita saling berbagi, ya, kita saling sharing, dan kalau ada kurang paham atau apa bisa ditanyakan kepada kita selaku materi. Begitu Bapak Ibu ya, bisa dimengerti ya? Oh iya, terima kasih. Dan untuk selanjutnya, untuk masalah tentang paradigma perubahan, monggo untuk Bu Lina bisa membahasnya. Kepada Bu Lina dipersilakan. Oh iya, Bu silakan dulu nggih. Oh monggo Bu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua karena telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Di sini saya akan menyampaikan desiminasi atau pengimbasan dari kegiatan kami, yaitu kegiatan CGP, yaitu modul 1.4 tentang disiplin positif. Di sini saya dituntut untuk menyampaikan apa yang saya peroleh, yaitu tentang budaya positif. Langsung saja, tentang perubahan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini pasti Bapak Ibu Guru pernah atau sering mendengar pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apakah Bapak tahu apakah itu pembelajaran berdiferensiasi? Oh iya tahu Bu. Apa Bu Kosi? Silakan. Intinya pembelajaran itu berpusat pada murid, kebutuhan murid itu seperti apa gitu. Jadi kita mengikuti murid, bukan guru mengikuti murid. Iya, betul sekali Bu Kosi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang intinya adalah kita sebagai guru harus bisa memenuhi kebutuhan murid. Kebutuhan murid karakteristiknya itu berbeda. Jadi kita saat pembelajaran bisa menggunakan beberapa metode sesuai dengan
karakteristik murid kita. Disiplin murid KHD, di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, dan peraturan yang disebutkan itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut Dan Gessen, dalam rasul disiplin, disiplin yang berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin yang berarti belajar, yang bermakna mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, menurut Dan Gessen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nilai-nilai universal. Menurut Ki Hajar Dewantara maupun Dan Gessen, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau kebajikan universal. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan atau kekuatan yang dimiliki seorang untuk mencapai tujuannya. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapat imbalan atau penghargaan. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebutuhan dasar manusia. Kita seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Nah, ini untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Linatul Hasanah. Silakan Bu Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Puji syukur kehadiran Allah. Selanjutnya tadi telah disampaikan oleh Bu Is sebelumnya, Bu Hasid sebagai moderator tadi. Saya di sini melanjutkan pemaparan setelah Bu Isrokah mengenai diseminasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Di sini selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia, merupakan kebutuhan murid yang harus kita penuhi selama proses pembelajaran. Apa saja kebutuhan tersebut? Bagaimana cara memenuhi kebutuhan murid kita? Yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi ya, pembelajaran yang menitikberatkan pada kebutuhan murid. Kita tidak hanya semata-mata sebagai guru murid harus seperti itu. Murid harus menciptakan harus pintar, harus sesuai yang diinginkan kita. Biarkan murid yang berkehendak. Dia misalkan mau pembelajaran, misalkan ya, dia senangnya menggambar, ya berarti kita kasih pembelajaran tentang materi tersebut dengan cara menggambar. Misalkan proses pencernaan manusia, dia pahamnya mengenai audio atau visual, kita penuhi dengan seperti itu. Yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi bukan membedakan murid yang pintar dengan murid yang kurang pintar, tetapi pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman kepada anak
supaya kebutuhan anak terpenuhi. Kemudian kita lanjut. Ya, 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Contoh kita sebagai penghukum, ini harus menghindari hukuman ya Bapak Ibu Guru ya. Kita sebagai Bapak Ibu Guru tidak harus menerapkan hukuman kepada anak. Sebaiknya kita menasehati, atau itu sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Contohnya ya, sebagai penghukum ini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Seperti itu tidak boleh. Kemudian memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian berbohong. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, mengulangi kesalahan. Kemudian pembuat merasa bersalah, ini harus juga dihindari, yaitu berceramah dengan dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres, seperti itu. Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, kemudian maafkan saya, kemudian dampaknya merasa rendah diri. Kalau kita mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, yaitu sebagai teman, guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sedangkan guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Kemudian hasilnya ketergantungan. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di sebagai orang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Dampak lemah dan tidak mandiri. Kemudian posisi sebagai pemantau, guru berbuat, menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Hasil, menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, betapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampaknya menitik beratkan pada konsentrasi murid. Kemudian sebagai manajer, di sini menghargai diri sendiri. Sebagai manajer, guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasil, menguatkan pribadi. Kemudian kalian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara kita menerapkan pembelajaran di kelas. Kemudian kita lanjut. Di sini tentang poin keyakinan kelas. Di setiap kelas, Bapak Ibu Guru, sebaiknya kita menerapkan keyakinan kelas yang kita sepakati antara kita dengan murid kita masing-masing. Misalkan, kalau peraturan kelas kan yang membuat adalah warga sekolah. Contohnya guru, kepala sekolah, warga sekolah itu yang membuat peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas, kita yang membuat wali kelas dengan bersama murid kita sendiri di dalam kelas tersebut, sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman karena sudah ada kesepakatan antara kita dengan murid kita. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan dua atau motor? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu adalah peraturan. Kemudian selanjutnya, mengapa keyakinan kelas diterapkan di dalam kelas? Karena keyakinan kelas merupakan salah satu bentuk disiplin positif yang dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Oleh sebab itu diharuskan setiap kelas membuat keyakinan kelas, karena akan saling mempengaruhi satu sama lain untuk menciptakan budaya positif. Dari keyakinan kelas tersebut, lama-kelamaan disepakati oleh kita dengan murid akan menciptakan budaya positif. Timbullah hal-hal yang baik, suasana kelas menjadi nyaman sesuai dengan kesepakatan yang kita buat. Itulah yang namanya keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu. Kemudian keunikan dari keyakinan kelas, apa saja ya keunikannya dari kita menerapkan keyakinan kelas tersebut? Dan ada beberapa manfaat. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi perbedaan antara keyakinan kelas sama peraturan kelas berbeda ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalkan dalam bentuk positif itu misalkan ya, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu negatif. Kalau positifnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Begitu ya Bapak Ibu? Ya. Berarti kita tidak memaksakan. Kalau dilarang kan memaksakan. Ya, harus gitu. Kalau membuang sampah itu sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak, sehingga kalau misalkan kita membuat keyakinan kelas terlalu banyak, anak tersebut kadang apa? Masa keyakinan kelas banyak, misalkan 40, dia itu terlalu bingung. Kita membuat keyakinan kelas, setiap anak membuat keyakinan kelas satu, misalkan ya. Di kelas tersebut ada 30 anak, satu anak membuat satu keyakinan kelas. Setelah itu kita simpulkan dari beberapa pendapat anak itu. Misalkan ini datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, itu merupakan disiplin. Nah, jadikan satu saja seperti itu. Nanti kita akan menyimpulkan, menarik kesimpulan dari keyakinan kelas yang dibuat beberapa anak, 30 anak, kita menyimpulkan hanya misalkan 7 keyakinan kelas yang kita sepakati. Oke, kita terapkan di dalam kelas tersebut, kita tempel di dinding supaya anak-anak membiasakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Kemudian sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat tadi. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalkan ada keyakinan kelas yang belum sesuai dengan kesepakatan kelas atau nanti bisa diubah atau ditambahi. Selanjutnya, segitiga restitusi. Ya. Apa itu segitiga? Kok ada segitiga restitusi? Nah, dalam pelatihan CKB kemarin itu kegiatan banyak sekali. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini menurut dosen ya. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini menurut Chelsea dosen. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Kemudian ciri-ciri segitiga restitusi tadi, yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawanan bukan paksaan. Keempat,
restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Maaf. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu guru, misalkan ya, contoh di sini. Misalkan ada anak dia terlambat masuk kelas, ya. Kalau saudara terlambat masuk kelas, misalkan si Alisa itu terlambat masuk kelas. Kemudian Timmy masuk kelas, gurunya berkata gini, silakan berdiri di depan kelas. Boleh tidak Bapak Ibu guru? Tidak boleh, ya. Karena itu kita harus yang namanya menstabilkan identitas. Kita bertanya dulu kepada Alisa, kenapa Mbak Alisa? Kamu kok datangnya terlambat? Ada apa? Gitu, ya. Jangan langsung Bapak Ibu guru memberi hukuman kepada Alisa tersebut karena dia mempunyai alasan kenapa dia terlambat masuk ke sekolah. Kemudian validasi tindakan yang salah, ya. Misalkan Alisa tersebut kalau terlambat masuk kelas itu perbuatan salah atau tidak, ya. Nah, ditanyakan seperti itu. Kalau salah, oh iya berarti dia paham. Nah, terus menilai keyakinan kelas. Nah, kamu kan sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang disepakati oleh kelas ini? Yaitu tentang kedisiplinan. Akhirnya dia mengetahui keyakinan kelas apa yang dia langgar. Kemudian dia berusaha akan memperbaikinya lagi. Besok lagi tidak akan mengulanginya lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu guru. Oke. Selanjutnya ini menstabilkan identitas tadi ya. Nah, ini contoh baik. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian, di sini validasi tindakan yang salah. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Ini contohnya tadi anak yang memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Tanyanya seperti itu ya Bapak Ibu guru. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah disepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu pertanyaan untuk menanyakan keyakinan kelas. Berarti kita tidak boleh langsung menjudge, menghukum anak tersebut. Selanjutnya sudah sampai akhir dari pemaparan kita calon guru penggerak angkatan 9 sudah selesai. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Saya meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan maupun yang salah, karena kelebihan hanya milik Allah, kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati Ibu. Terima kasih untuk Bu Lina dan teman-teman semuanya atas perhatiannya. Setelah dari pemaparan tadi kita bisa mengetahui bahwa paradigma belajar kita antara dulu sama sekarang beda ya. Kita memposisikan ada 5 kontrol gitu. Kalau kita masih sebagai penghukum berarti kita sebagai guru gagal di fase gagal gitu. Karena apa? Ketika anak tidak memakai dasi, kalau kamu tidak memakai dasi, maka akan saya suruh lari 7 kali. Berarti itu kita termasuk sebagai guru penghukum. Kita seharusnya menjadi manajer, menanyakan kepada siswa, kenapa kamu tidak memakai dasi? Betul ya? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari teman-teman kita. Kita tutup bacaan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Topo semangat. Semangat.
Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai langsung tambahkan di papan tulis di bawah keyakinan kelas. Ini ada sulasi. Nanti kalian ambil sulasinya, kemudian rekatkan di sticky note. Sudah selesai, anak-anak? Ya. Silakan. Kelompok 1. Sudah selesai? Ya, silakan menempelkan di papan tulis. Ini. Ya, dapatkan situ ya. Bawahnya di kelas. Oke, lanjut. Tambahkan uang ya, Ndek. Ya, bagus. Ya. Terus, kelompok berapa lagi yang sudah selesai? Kelompok 2, 3 sudah selesai? Sudah ya, kelompok 3, maju. Tempelkan ya. Bawahnya kelompok 1 ya. Tempelkan sana. Ya, lanjut. Kelompok 4. Kelompok 5. Sudah. Kelompok 2. Sama dong, oke, kelompok 2. Ayo lanjut, kelompok 4. Kelompok 5. Ayo maju. Ayo anak-anak, yang hebat, maju ke depan menempelkan hias dari kelas masing-masing ya. Tetap semangat, Bapak Ibu. Ayo, sini ada Bapak. Ini ada Bapak. Sudah? Kalau sudah menempelkan, langsung
dari keyakinan kelas yang kelompok buat dari kelompok 1 sampai ke kelompok 5 kita simpulkan yang sama kita jadikan satu ya. Misalkan